Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ekspresi Chaito dan Susan si berubah. Para Sandra berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang mereka duga, yang membuat misi penyelamatan mereka jauh lebih sulit. Yuha mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Feng Ling, tetapi jelas bahwa pikiran Feng Ling telah menurun karena kata-katanya menjadi sangat tidak jelas. Informasi yang mereka peroleh hanya terdiri dari apa yang diungkapkan oleh Feng Ling sebelumnya. Namun, itu masih sangat berharga bagi Sekte Tang. Setidaknya, mereka tahu di mana para Sandra. Memang, mereka diawasi oleh Mas Roh Jahat. Dengan cara ini, mereka memiliki target langsung. Setelah keluar dari kamar Feng Ling, Yu Hao segera mengumpulkan teman satu timnya untuk rapat. Setelah itu, dia menceritakan apa yang dikatakan oleh Feng Ling. Kita harus mulai merencanakan misi penyelamatan. Biarkan aku memberikan saranku sebelum kalian semua menambahkan. Yu Hao tidak bisa tetap bersembunyi lagi, mengingat krisis yang mereka alami di kota matahari terbit. Seorang Mas Roh Jahat yang hilang yang dihabisi oleh Yu Hao pasti akan memperingatkan kultus roh suci. Inilah sebabnya mereka harus bertindak sesegera mungkin. Menurut perkiraan Yu Hao, pertarungan di dekat perbatasan selama beberapa hari ini menjadi lebih intens. Mereka memiliki peluang sukses terbesar jika mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan para Sandra. Ini karena kultus roh suci kemungkinan akan mengirim beberapa anggota yang kuat untuk menambah kekuatan mereka di perbatasan. Kita memiliki orang dan sumber daya yang terbatas. Itu sebabnya kita tidak bisa melakukan semuanya. Dari apa yang Feng Ling katakan kepada kita, kultus roh suci sudah bertindak pada para Sandra. Sebagian Sandra bahkan dibawa ke tempat yang berbeda, dan kita semua tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Bahkan jika ada yang selamat, aku khawatir hidup mereka seperti neraka. Kita hanya bisa berusaha semampu kita. Yu Hao terlihat sangat galak saat mengatakan ini, dan nadanya juga terdengar sangat ditentukan. Dan Qiu Qiu berdiri dan menatapnya dengan marah. Matanya tampaknya berada di ambang akan memuntahkan api. "Duduk!" teriak Yu Hao. Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tetapi suaranya tidak bisa digambarkan. Seiring dengan fakta bahwa dia telah menghabisi seorang doulo jiwa sendirian. Dan Qiu Qiu menjadi pucat ketika Yu Hao berteriak padanya, dan dia duduk tak terkendali. "Aku tahu apa yang ingin kau bicarakan, Qiu Qiu. Aku tahu kau tidak ingin sesuatu terjadi pada ibumu, tetapi kamu harus tahu bahwa kemampuan kita secara keseluruhan tidak dapat dibandingkan dengan kultus roh suci. Akademi hanya mengirim kita ke sini karena kita bukan target yang jelas. Itu sebabnya kita hanya bisa melakukan apa yang kita mampu lakukan. Jika kita berhasil menyelamatkan sebagian besar Sandra dan ibumu, tidak ada di antara mereka, aku berjanji kepadamu bahwa aku akan tinggal bersamamu sampai kita menemukannya. Namun, kita harus menyelamatkan mayoritas terlebih dahulu." Dan Qiu Qiu tertegun dan diam-diam menunduk. Dia tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh Yu Hao. Dengan kekuatan spiritualnya yang besar, itu juga yang terbaik dan paling efektif jika dia tetap bersamanya untuk mencari ibunya. Saat ini, dia hanya bisa berdoa agar ibunya bersama sebagian besar Sandra. Meskipun dia adalah wanita yang sombong, dia masih sangat masuk akal. Melihat bahwa dia telah meyakinkan dan Qiu Qiu, Yu Hao menoleh ke yang lain dan melanjutkan, "Aku akan segera mengsurvei wilayah yang disebutkan oleh Feng Ling, dan aku akan mencoba menyelinap masuk. Meski aku mendapatkan informasi tahun pertama, kalian harus siap untuk mengambil tindakan. Senior kedua, kamu dapat memulai pengaturan kita di sini. Apapun yang kamu perlu, aku atur. Kamu dapat berpisah dan memberikannya kepadaku. Aku yakin akan pergi dan memasuki kota tanpa terdeteksi." Hecheto mengangguk. "Senior ketiga, kamu mahir mengendalikan air. Kamu harus mengikutiku ke penjara air dan menguatkanku." "Baik,
Susan si mengangguk juga. Saudari Jian, mulai dari sekarang, pasang barang-barang yang aku berikan kepadamu di wilayah utara kota ketika gelap. Alat-alat jiwa pengawasan adalah yang paling tidak efektif di malam hari. Namun, kamu tetap harus berhati-hati. Jika kamu ketahuan, kamu harus segera melarikan diri. Jika memungkinkan, coba pasang sebanyak mungkin. Itu akan memberi kita peluang selama misi kita. Baiklah, andalkan aku. Jing Xian memberi acungan jempol pada Yu Hao untuk memberi isyarat bahwa dia mengerti. Dia diberi peran ini karena kemampuan kabutnya. Dia bisa berubah menjadi kabut dan melarikan diri kapan saja dia mau. Dibandingkan dengan yang lain, dia bisa melakukan pelarian teraman. Yu Hao kemudian berbalik ke Ji Chuechen. Saudara Ji, kamu bertanggung jawab untuk memperkuat saudari Xian. Kamu harus menjamin keselamatannya. Dia mengangguk dengan dingin. Tatapan Yu Hao akhirnya mendarat di Nan Qiu Qiu dan Ye Guyi. Kalian berdua akan tetap di hotel dan menjaga Feng Ling. Juga, tolong lindungi senior kedua saat dia mengatur segalanya. Ye Guyi sedikit tidak senang. Apakah kamu hanya membutuhkan kami berdua untuk tetap di sini dan menjaga satu orang? Pergi ke penjara air akan sangat berbahaya. Aku bisa memberi tambahan kekuatan. Yu Hao belum sepenuhnya mempercayai Ye Guyi dan Nan Qiu Qiu. Mereka berdua baru saja bergabung dengan sekte Tang dan masih ada banyak hal yang mereka tidak sepenuhnya kokoh dalam menghadapi krisis. Sangat sulit untuk mengatakan jenis kemampuan apa yang akan mereka lepaskan. Namun, malaikat suci Ye Guyi masih sangat penting. Itu adalah senjata yang efektif melawan mas roh jahat. Setelah merenung sejenak, Yu Hao mengangguk dan berkata, baiklah, Qiu Qiu akan tetap di sini, sementara Guyi akan mengikutiku, dan senior ketiga, ayo pergi. Waktu tidak ada di pihak mereka. Untuk saat ini, Kekaisaran Ryu lebih fokus pada perbatasan. Sementara penjara air berada di bawah perlindungan dan pengawasan kultus roh suci. Keamanan penjara ini tidak akan sekencang dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Yu Hao dan yang lainnya tidak perlu mengambil resiko hidup untuk melawan musuh-musuh mereka. Menurut deskripsi Feng Ling, penjara air berada di bawah parit kota di tembok selatan, namun Yu Hao tidak meninggalkan kota untuk survei itu. Tanpa ragu, kekuatan alat pengintai jiwa di atas parit ini pasti akan sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyegel kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menggunakan imitasinya, namun dia juga tidak bisa secara terbuka mencoba memasuki penjara. Akibatnya, Yu Hao, Susan Si, dan Ye Guyi tidak meninggalkan kota. Sebaliknya, mereka melanjutkan ke tembok selatan dari dalam kota. Kota matahari terbit tidak terlalu besar, tetapi mereka bertiga masih perlu mengambil jalan memutar sebelum mendekati tembok selatan. Di hotel, Nan Qiu Qiu bosan saat dia menjaga Feng Ling. Setelah makan, dia tertidur. Saat dia duduk di kursi, ada tatapan khawatir di matanya. Dia terus berdoa untuk ibunya dan berharap dia baik-baik saja. Dia juga tahu bahwa Yu Hao tidak membawanya karena kondisi pikirannya yang tidak stabil. Jelas, itu adalah keputusan yang akurat untuk meninggalkannya, namun dia sangat cemas. Di kamar, Feng Ling tanpa sadar mengeluarkan beberapa erangan saat dia membalik tubuhnya sambil tidur. Tiba-tiba tubuhnya tersentak dan jejak cahaya merah gelap melintas di atas hidungnya. Nan Qiu Qiu secara alami tidak melihat ini karena dia berada di luar ruangan. Setelah cahaya merah gelap menyala, dia segera menjadi normal kembali. Tubuhnya menjadi kaku sejenak sebelum dia santai dan terus tidur. Di ruang lain, yang juga merupakan kamar terbesar yang mereka pesan di hotel ini, He Chaito sedang sibuk mengatur semuanya. Setiap sudut atap dipenuhi alat jiwa berbentuk bintang laut. Ada 3 cahaya merah di tengah setiap alat jiwa berbentuk bintang laut ini, dan mereka perlahan berkedip. Itu disebut sebagai alat jiwa pengganggu pengintaian yang baru ditemukan oleh Guru Xuan Ziwen. Itu ditargetkan ke semua jenis alat jiwa pengintaian dan mampu melindungi terhadap dampak sebagian besar alat jiwa pengintai selain dari detektor thermal. Sekte Tang sangat siap saat ini sebelum mereka berangkat. Untuk memastikan keselamatan mereka, BB dan Guru Xuan Ziwen telah menggunakan setiap sumber daya yang dimiliki oleh Sekte Tang. Dan Guru Xuan Ziwen bahkan ingin menyerahkan segalanya kepada mereka. He Chaito memasang alat jiwa yang sangat besar sekarang.
Setelah Hechaito dengan hati-hati memasangnya, dahinya sudah meneteskan keringat. Setelah itu, ia memasang total 24 botol susu tersegel kelas 6 ke dalamnya. Hechaito tampak sedikit mabuk saat dia membelai bola bunga. Di bola besar itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Alat jiwa kelas 8 lengkap, dan itu bahkan dekat dengan alat jiwa kelas 9. Selain itu, digunakan untuk tujuan tambahan. Apapun yang terjadi, aku harus membawa harta ini kembali, kalau tidak Kurusan Ziwena akan menghajarku. Ketika adik kecil junior kembali, kita bisa menyesuaikan posisinya. Kita berada di utara kota yang merupakan lokasi yang sangat cocok untuk alat jiwa ini. Hahaha, biarkan aku menambahkan beberapa aksesoris lain. Dan biarkan itu mekar ketika mereka datang. Saat dia berbicara, Hechaito mulai sibuk lagi. Dia memasang alat jiwa di setiap sudut ruangan. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa reputasinya sebagai origin of destruction atau asal mula kehancuran akan mulai menjadi terkenal setelah misi ini. Dan ia juga akan menjadi salah satu instruksi jiwa pejuang paling terkenal di benua Doulo ini. Jingxian juga sibuk. Dia mengambil barang-barang yang terlihat seperti batu. Jingxian sangat berhati-hati karena ia pernah menyaksikan betapa menghancurkannya batu-batu ini. Cicuachen tiba-tiba berkata, "Bisakah kau berhenti tersenyum?" Jingxian terkejut dan batu di tangannya tiba-tiba tergelincir. Jingxian buru-buru meraihnya. Setelah itu, dia menepuk dadanya dan berkata, "Hei, tidak bisakah kau tidak membuatku takut ketika aku berurusan dengan hal-hal ini? Jika mereka meledak, bahkan kita akan terluka parah kalau kita tidak mati." Cicuachen berkata, "Aku tidak tahan lagi. Lebih jauh aku ingat kata Yu Hao sebelumnya bahwa itu harus diledakkan. Bahkan jika itu jatuh ke tanah, mereka tidak akan meledak." Jingxian mendengus. "Bahkan jika itu tidak akan meledak, kita harus berhati-hati. Lebih baik aman. Bukannya kamu pernah melihat kekuatan dari semua ini?" Cicuachen berkata, "Apakah kamu tahu betapa menyeramkannya kamu sebelumnya? Kamu terlihat seperti rubah kecil." Jingxian membentak, "Kau lebih seperti rubah kecil. Pernahkah kau melihat rubah kecil membawa setumpuk bom? Kenapa kau begitu banyak bicara hari ini? Ini tidak seperti dirimu." Saat dia berbicara, dia mengambil beberapa bom sebelum dia berbahaya dan menatap Cicuachen dengan curiga. Ekspresi dingin Cicuachen tiba-tiba berubah dan Jingxian terkejut. Apakah dia malu? "Surga, ada apa denganmu, Cicuachen? Apakah kamu sakit?" Jingxian berjalan ke arahnya saat dia berbicara. "Berhenti!" Cicuachen tiba-tiba berteriak. Jingxian segera berhenti dan memberinya pandangan ragu. "Aku baik-baik saja, aku tidak sakit." Cicuachen memukul dahinya sendiri, seolah-olah dia mencoba menenangkan dirinya. "Lalu, apa yang salah denganmu?" Jingxian menatapnya dengan ragu. Cicuachen menunduk dan sepertinya memikirkan sesuatu. Untungnya ini tidak berlangsung lama. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya lagi dan berkata kepada Jingxian, "Xian, sudah berapa lama kita saling kenal?" Sudah beberapa tahun. Kita berkenalan satu sama lain ketika tidak ada yang mau berinteraksi denganmu ketika kamu pertama kali memasuki akademi sepertinya," ucap Jingxian. Tatapan Cicuachen tiba-tiba menjadi ditentukan. "Ayo kita bersama." Jingxian bingung ketika dia berkata, "Bukankah kita selalu bersama?" Namun, dia terkejut ketika dia melihat mata Cicuachen dengan jelas. 3 batu di tangannya jatuh ke tanah. "Kamu... bicaralah dengan jelas. Apa maksudmu?" Suara Jingxian bergetar tak terkendali, seolah-olah hal yang paling menakutkan di dunia ini terjadi padanya. Cicuachen menundukkan kepalanya lagi dan tidak berani menatap matanya. Dia bergumam, "Aku mengatakan bahwa kita harus bersama. Kamu benar. Kita sudah saling bersama selama bertahun-tahun dan kamu selalu berada di sisiku, membantuku, mendorongku dan merawatku. Meskipun aku tidak pernah berkomentar tentang hal itu, aku tahu itu dalam hatiku. Setelah Yu Hao melepaskan 3 keterampilannya hari itu, aku menyadari bahwa aku sudah lama berpisah atau terpisah di dunia ini. Seharusnya tidak ada pedang di duniaku, karena pedang tidak bisa membantuku mencapai puncak yang selalu ingin aku capai. Aku harus seperti orang normal. Aku harus memiliki hubungan. Aku hanya kenal seorang wanita dan itu adalah kamu. Selain itu, aku merasa seperti aku hanya bisa memikirkanmu. Mari kita bersama."
Aku tidak cantik. Qingxian tampaknya menggertakkan giginya saat dia mengucapkan beberapa kata ini. Matanya sudah diambang merobek pada saat ini. Kamu adalah satu-satunya wanita di mataku. Kamu seperti pedangku juga. Apakah kamu pikir aku sangat memperhatikan kecantikanmu? Qingxian mencoba menghentikan air matanya agar tidak mengalir. Aku juga tidak lembut. Aku kompetitif dan aku suka bertarung. Aku mungkin memukulmu kapan saja. Itulah tepatnya alasan mengapa kita harus bersama. Si Chuachen sepertinya menjadi sedikit tegang. Apakah kamu bersedia? Dia mulai tampak agak tertekan sekarang. Qingxian mengangkat kepalanya dan air matanya mengalir ke pipinya. Surga, kau akhirnya membuka matamu. Mulai saat ini dan seterusnya, kau adalah laki-lakiku. Apakah kau tahu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Mulai hari ini dan seterusnya. Yu Hao, kau adalah dermawanku. Dasar kau bajingan. Di sisi lain, Wo Yu Hao, Su Shanxi dan Ye Guyi tiba di ujung selatan kota. Mereka kurang dari 50 meter dari tembok selatan. Yu Hao sedang duduk di sudut restoran bersama Su Shanxi dan Ye Guyi. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mengerahkannya ke bawah tanah. Itu mengebor tanah seperti penusuk yang tajam. Tembok selatan memang lebih dijaga ketat daripada tempat lain di kota. Saat Yu Hao memindai ke atas, dia menemukan bahwa ada lebih banyak detektor kekuatan jiwa daripada di gerbang kota utara. Selain itu, ada juga beberapa alat jiwa serangan tersembunyi di atas tembok ini. Perbatasan luar dijaga ketat. Yu Hao terus menggerakkan kekuatan spiritualnya secara diagonal ke bawah. Fondasi tembok kota hanya mencapai kedalaman 10 meter. Setelah 10 meter, kekuatan spiritual Yu Hao berhasil meluas di bawahnya ketika dia bergerak lebih jauh di bawah tanah. Setelah mencapai hampir 30 meter di bawah tanah, Yu Hao merasa kurang tahan terhadap kekuatan spiritualnya saat memasuki air. Parit kota, ini pasti parit kota. Yu Hao senang dan terus menurunkan deteksi spiritualnya. Airnya sedikit tercemar. Segera kekuatan spiritual Yu Hao telah menyapu lebih dari 50 meter air yang tercemar. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Hanya ada lumpur di bagian bawah parit. Dengan kekuatan spiritualnya, dia hanya bisa pergi 10 meter di bawah lapisan lumpur sebelum dia mulai merasa pusing. Yu Hao mengangkat kepalanya dan sedikit menutup matanya. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan kekuatan spiritualnya. Bagaimana? Su Shanxi bertanya dengan lembut. Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa. Ada terlalu banyak area untuk disurvei. Panjang tembok selatan cukup luas. Aku hanya bisa mencari dengan perlahan. Saran ketiga, lindungi aku. Aku akan mencoba menggunakan mata takdirku. Mungkin aku akan bisa merasakan lebih dari itu. Baik. Yu Hao menenggak segelas air jernih di depannya sebelum dia meletakkan sikunya di atas meja. Telapak tangannya secara alami menopang dahinya, menutupi bagian tengah dahinya. Mata takdirnya terbuka. Ketika dibuka, Su Shanxi dan Ye Guyi memiliki perasaan bahwa Yu Hao adalah ilusi. Aura aneh datang dari kepalanya. Tapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Namun mereka masih bisa dengan jelas melihat bahwa Yu Hao telah menjadi berbeda, bahkan lebih menakutkan. Yu Hao melepaskan kekuatan spiritualnya lagi. Kemampuan penetrasi kekuatan spiritualnya beberapa kali lebih kuat sekarang. Dalam hitungan detik, dia memasuki parit sekali lagi. Di bawah kendalinya, kekuatan spiritualnya menyapu sekelilingnya dan menutupi area yang lebih luas. Kata-kata Feng Ling tidak begitu jelas dan dia tidak dapat menentukan lokasi sebenarnya dari penjara air. Dari apa yang disebutkan oleh Feng Ling, dia hanya mengingat 3 frasa yang digunakan. Tembok selatan, parit kota, dan penjara air. Saat dia mengamati sekelilingnya, dia segera mencapai jarak 200 meter. Dia dapat mendeteksi lebih banyak hal dengan bantuan mata takdir. Dia perlahan merasakan jejak aura murung dan sedih. Perasaan ini sebagian besar datang dari ujung timur tembok selatan. Dia dengan cepat menggeser arah deteksi spiritualnya. Memang, perasaan sedih ini semakin kuat, semakin ia pindah ke timur. Daya tarik kekuatan spiritualnya terus meningkat dan Yu Hao memanggil Tian Meng. Saudara Tian Meng, bantu aku. Suara malas Tian Meng terdengar di lautan spiritualnya. Baiklah, cincin di jari Yu Hao menghilang. Di lautan spiritual Yu Hao, Tian Meng muncul dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan asal spiritualnya yang murni. Ke lautan spiritual Yu Hao tiba-tiba
Kekuatan spiritual Yu Hao menjadi lebih kuat. Kekuatan spiritualnya terus bergerak ke timur dan dia akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Itu pada posisi sekitar 300 meter di sebelah timurnya. Aura sedih dan suram datang dari sana, yang berarti itu menjadi pintu masuk dan keluar dari penjara air atau lubang untuk aliran air masuk atau keluar dari penjara air. Yu Hao menghela nafas lega setelah membuat penemuan ini. Akhirnya ada petunjuk. Dia dengan cepat menarik deteksi spiritualnya dan menutup mata takdirnya. Ayo pergi, ayo. Yu Hao secara diam-diam memberi isyarat kepada Su Shanxi dan Ye Guyi. Prajurit yang berpatroli mulai memperhatikan Yu Hao dan yang lainnya. Mereka bertiga buru-buru beralih arah dan mengenakan sikap patuh saat mereka mengikuti tembok kota selatan ke arah timur. Yu Hao menyampaikan apa yang baru saja dia amati ke Su Shanxi dan Ye Guyi saat mereka berjalan. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Su Shanxi bertanya. Yu Hao menjawab, aku harus masuk ke dalam dan memeriksanya. Kita akan menggunakan metode yang sama seperti yang kita lakukan di kota cahaya. Setelah itu, kalian akan memesan kamar di penginapan terdekat. Sementara Guyi akan kembali dan menyampaikan rencana kepada yang lain. Kakak senior ketiga, kamu akan melindungiku. Malam ini, aku akan merilis avatar spiritualku sehingga bisa melihat ke dalam. Su Shanxi mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu terlalu berbahaya? Ada banyak mas roh jahat di dalam sana. Dan setiap mas roh jahat mahir mengendalikan jiwa dan roh. Selain itu, ada begitu banyak alat pengintai jiwa. Bukankah hal itu akan mempengaruhimu? Bukankah itu akan sangat membahayakan dirimu sendiri, Yu Hao? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.